saya suruh sholat nggak mau. Gimana cara negurnya? Kalau untuk pembantu bisa dibuat peraturan. Peraturannya bisa dibuat. Misalnya nih, sebelum kemarin teman-teman ngambil pembantu, misalnya ada syarat wajib sholat, ada syarat wajib baca Quran, ada syarat berhenti kerjanya kalau lagi azan. Nah, karena kita punya kuasa, ya kita bisa falighoyir biadih, kita bisa merubahnya dengan tangan, ya. Tapi kalau orang tua kita nggak punya kuasa atasnya. Tapi kalau kita adalah pemilik ruko, kita adalah bos, kita bisa punya kuasa untuk itu, ya. Oke. Ustazah, jamak diketemukan sama orang yang berjamaah. Jamak di sholat aja dulu berjamaah asarnya, misalnya ketemunya saat sholat asar, nanti salam kanan salam kiri lanjut sholat zuhurnya 4 rakaat. Jadi kalau berjamaah dengan jamaah yang di tempat itu nggak bisa qashar, jamak aja, nggak bisa jamak qashar, ya. Ustazah, saya ingin sekali menghindari riba, tapi pertolongan yang datang selalu dari riba. Oh enggak, itu bukan pertolongan yang datang. Kita memilih untuk riba, mungkin karena udah terbiasa. Ya, jadi saran saya adalah kalau ada aset yang lain yang bisa dijual untuk membom hutang ribanya, jual aset yang lain. Hilangkan semua hutang itu. Atau teman-teman boleh tingkatkan penghasilan, turunkan keinginan. Selisihnya ditabung untuk membayar hutang riba. Dan itu butuh waktu. Dan kemudian ubah mindsetnya. Jangan punya pikiran hanya ribalah jalan keluar. Ya, pokoknya masalah itu kalau nggak menyebabkan kematian, maka dia bukanlah masalah. Ya teman-teman ya. Nah itu karena udah terbiasa aja. Siap ya Mbak Eli, Mbak Jafar, Pak Jafar. Gitu ya teman-teman ya. Ustazah, anak saya mau pisah sama pasangannya. Saya sebagai orang tua harus gimana? Orang tua memberikan arahan. Hanya boleh disuruh memikirkan. Bilang sama dia, nikah tuh kalian untuk ibadah. Kalau seandainya kalian masih bisa mempertahankan untuk ibadah, pertahankan. Kalau enggak, ya pilihan kalian. Ingat anak-anak. Orang tua tidak bisa memaksa untuk bersatu. Seperti orang tua juga tidak bisa memaksa anaknya untuk menikah. Makanya hukum nikah paksa itu haram. Jadi orang tua hanya bisa memberikan pertimbangan. Nah, kalau kamu pisah dengan suamimu, resikonya ini. Sanggup nggak? Kalau sanggup, ya pisahlah. Ya, hanya boleh diberikan gambaran, tidak boleh dipaksa untuk rujuk. Oke, Zak, kalau masih punya hutang, belum terbayar, bagaimana? Orangnya sudah meninggal. Seperti yang sering saya sampaikan. Yang pertama, cari ahli warisnya. Kita punya hutang 1 juta, maka caranya adalah cari ahli warisnya. Kalau seandainya ahli warisnya nggak ada, maka ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah sekian untuk membayar hutangku kepada si fulan. Oke? Ustazah, setiap uang masuk dikeluarkan zakat. Uang tabungan apakah zakat lagi? Jelas. Itu namanya zakat tabungan. Kalau zakat uang masuk itu penghasilan. Kalau zakat tabungan itu zakat tabungan namanya. Nah, kalau sudah setara dengan 85 gram emas uangnya, maka keluarkan zakat 2,5%. Apakah obligasi surat berharga retail termasuk riba? Mbak, saya sarankan ke SR saja. Ke SR atau ST. Ya teman-teman ya. Oke, SR atau ST itu uangnya dipakai pemerintah untuk membangun pesantren dan seterusnya. Ya, oke. Ustazah, bagaimana doa untuk anak yang susah kuliah jauh dari orang tua? Doakan anaknya dengan sholat hajat. Teman-teman lakukan sholat sunat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lalu kemudian doa kepada Allah, minta biar anaknya betah untuk belajar. Jangan lupa terus dikasih nilai-nilai positif, diberikan semangat untuk dia mau belajar. Ya. Nah gitu ya teman-teman ya. Apa itu SR atau ST? Nanti jadi belajar investasi. Oke, Ustazah, kalau punya hutang tapi lupa jumlah hutang yang harus dibayar, kira-kira bagaimana Ustazah? Tanyalah kepada orang itu, berapalah jumlah hutang kita lagi. Tanya kepada siapa kemarin teman-teman yang meminjamnya. Oke, Ustazah, zakat yang udah dizakatkan terus disimpan dan mencapai 85 gram. Zakat apa?
zakat yang udah dizakatkan. Zakat apa nih yang udah dizakatkan? Terus disimpan mencapai 85 gram. Apa coba? Zakat apa yang udah dizakatkan? Kalau yang dizakatkan zakat penghasilan, maka nanti setelah itu ada tabungan, tabungan wajib zakat lagi. Kalau KPR itu jelas riba. Kenapa dia riba? Pertama ada denda. Yang kedua dia akan tarik barang kita. Ya, dia akan tarik barang kita kalau kita nggak mampu bayar, dan uang yang kita udah cicil dia tidak akan kembalikan. Yang ketiga ada bunganya, ya. Nah, bunganya itu di tahun pertama kita bayar bunganya aja semuanya. Nah, besok-besoknya tahun kelima keenam baru modalnya, baru pokoknya. Jadi teman-teman hati-hati. Ya, teman-teman hati-hati untuk riba. Nah, pertanyaannya kenapa riba itu haram? Emang kenapa sih riba itu nggak boleh? Karena begini teman-teman, bahwa hutang piutang, pinjam meminjam dalam bahasa fikihnya itu adalah ta'awun, saling tolong menolong, konsep tolong menolong. Tapi kalau pinjam meminjamnya dengan riba, itu bukan tolong menolong lagi, itu sudah memberatkan. Pertama ada bunganya. Yang kedua telat denda kita. Sudahlah kena bunga, telat kita, dicekek kita dengan denda. Setelah itu, setelah kita kena denda, kita nggak sanggup bayar, maka kemudian mobil kita, motor kita dia tarik. Nah, uang yang udah kita bayar, dia tidak berikan. Nah, itu sebab dia menjadi riba. Teman-teman jauhi riba ya. Walaupun syariah, selagi di atasnya tetap Bank Indonesia, menurut aku teman-teman hindarilah. Ya, lebih baik menekan keinginan, nabung dulu untuk kemudian bisa mendapatkan yang namanya apa yang teman-teman inginkan. Ya, pay now, play later. Nabung dulu, baru kita bersenang-senang. Usahakan lifestyle cash. Oh, Ustazah ini cuma bisa ngomong aja. Banyak ke orang-orang yang bisa cash teman-teman. Wah, kalau aku nggak cash berarti aku nggak punya apa-apa. Jangan, cara berpikirnya salah. Bersabar dulu, tenang, kurangi keinginan, sisanya ditabung, diinvestasikan, disedekahkan. Butuh waktu untuk menyimpan, butuh waktu untuk saving, pada akhirnya bisa beli apa yang kita inginkan. Kalau nggak bisa beli, turunkan keinginan, segampang itu aja. Oke? Ustazah, betul kalau jualan harga cash dan harga cicilan beda gimana? Kalau itu nggak apa-apa. Karena kelebihannya itu adalah bagian dari ujroh, adalah upah. Yang penting jangan orang kasih denda. Yang penting jangan orang kalau nggak bayar teman-teman tarik uangnya. Kalau letter-letter itu tetap riba. Teman-teman di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Anak-anak usia 25-35 tahun. Sebagian besar udah terjebak pinjol. Teman-teman mau gimana? Gimana dia mau jadi orang yang kaya, mapan di masa tuanya kalau dia udah terjebak pinjol yang ribanya luar biasa, yang bunganya luar biasa. Riba ini nggak usah bicara dosa aja dia udah merugikan banget. Masa mau sih beli mobil 100 juta karena kredit jadinya 250 juta? Kalau aku mah nggak mau ngeluarkan uang sebanyak itu. Di luar konteks halal haram, kita akan rugi sekali secara uang, secara nominal. Emang mau beli mobil harga misalnya 500 juta jadinya 800 juta. Yang mending 300 jutanya kita buat lagi usaha, iya kan? Kita bangun masjid, entah kita simpan untuk masa depan gitu kan. Jadi riba nih sebenarnya walaupun kita nggak ngerti halal dan haramnya misalnya, tapi secara uang aja kita udah rugi ya. Kalau aku tim yang nggak mau rugi seperti itu ya teman-teman ya. Ya siap Mbak Putri, Mbak Bes ya kan. Nggak usah lah ngerti dalil ya teman-teman. Coba beli mobil harga cash 100 juta. Kalau riba itu 250 juta, nggak usah bicara dalil, itu aja kita udah rugi. Emang mau, mendingan tunggu dulu ya kan. Nah, karena aku juga adalah tim yang senang. Aku adalah tim yang yakin dan percaya ya teman-teman bersabar untuk memenuhi keinginan itu pada akhirnya akan jauh lebih baik. Nah, orang yang riba, termasuk teman-teman buka usaha, jangan tomak ya. Jangan tomak, udah untung ambil lagi cicilan untung, ambil lagi cicilan untung, ambil lagi modal di bank, nanti jadi ambruk. Jangan, lebih baik pelan-pelan aja usaha tuh, yang penting konsisten, iya kan? Kalau terlanjur kreditnya gimana? Caranya yang pertama adalah kalau bisa Mbak, kalau aku sarankan, ada aset lain yang bisa Mbak jual untuk nitipin. Untuk menombak hutang riba itu, jual aja aset lain, nggak usah lagi ada hutang, ya. Kemudian yang kedua adalah Mbak tingkatkan penghasilan, cari penghasilan lain, kurangi keinginan, sisanya ditabung untuk Mbak
bom. Kalau nggak bisa Mbak bom, minimal Mbak jangan denda. Kalau Mbak ada denda, nanti makin tinggi ribanya. Ya teman-teman ya, ada denda makin tinggi ribanya. Aku punya teman ya, aku punya teman dulu ya teman-teman, tapi dia nggak mau dengerin aku. Dia punya penghasilan ya teman-temanku lah ya, sekitar 180 juta setiap bulannya. Lalu dia katanya mau ngambil rumah di samping rumahku di sebelah sana, itu seberang sana ya, ini 2 rumah aja. Itu harganya pada masa itu 1,2 ya, 1,2 miliar. Nah akhirnya dia mau ngambilnya dengan cara kredit, karena dia punya penghasilan 180 juta, dia mau kredit 100 juta sebulan kayak gitu. 100 juta. Saya bilang tunggu aja lah tahun depan, nanti akan ada lagi rumah. Daripada 100 juta sebulan, lebih baik lu ambil aja rumah, lebih baik lu tahan aja dulu, nabung aja 100 juta sebulan, nanti setahun dapat rumah kayak gitu. Ya akhirnya dia kekeh guys, dia kekeh tuh ya, dicicilnya 100 juta 100 juta 100 juta gitu ya, baru 500 juta 5 bulan pertama bisnisnya ambruk guys, blek, bisnisnya ambruk, dia nggak bisa lagi bayar, akhirnya uangnya nggak dikembaliin, dia kehilangan uang 500 juta dan nggak dapat rumahnya. Padahal udah kita bilang tahan dulu keinginan, lebih baik menabung baru kemudian dapat beli. Itu yang aku maksud dengan menahan diri, menahan dahaga, menahan nafsu ya. Oke, yuk Ustazah, oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah, sholat fajar itu sama nggak dengan sholat sebentar ya. Sholat fajar itu sama nggak dengan sholat qobliyah? Teman-teman, bahwa antara fajar dengan qobliyah itu 2 hal yang sama ya teman-teman ya. 2 hal yang sama ya, sama. Ya menahan diri lah, is okay lah. Nahan diri itu jauh lebih baik dibanding dahaga akan dunia. Oke. Semakin dekat sama Allah, semakin kecil kita, semakin kecil dan lemah ya, seperti itulah ya. Oke, iya rugi dia, ndak usah mikir dosa, pitih keluar tuh rugi ya Wak, ya kan, ndak untuk awak, untuk orang. Kalau ikut saya lebih suka menabung, kalau udah cukup baru beli, mantap. Kalau bisa udah cukup dan lebih baru beli, jangan nanti mulai dari nol lagi ya, tetap ada sisa untuk dana darurat. Oke, Ustazah, kalau kita ngontrak rumah 1 juta, akhirnya kita ambil KPR. Kalau KPR tetap nggak boleh ya, itu riba. Oke. Kalau kita sekedar transfer uang itu nggak apa-apa ya, karena kelebihan dari transfer itu adalah ujroh, dia upah di administrasi. Kayak beli pulsa itu ada administrasi 1.000, 2.500, itu nggak apa-apa. Oke, Ustazah, berkah sedekah subuh itu baiknya ke masjid atau ke anak yatim? Di random aja. Hari ini ke masjid, minggu ini ke masjid, minggu depan ke anak yatim, minggu depan ke orang tua. Kayak gitu boleh, nggak ada masalah ya. Itu nggak ada masalah ya teman-teman ya. Jadi sedekah subuh nih 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000 boleh dikasihkan setiap hari. Makanya kemudian dikasih ke fakir miskin boleh, dikasih anak yatim boleh, dikasih ke masjid boleh. Video ini ada di ET, nggak mau share tentang ribanya. Maksudnya apa Mbak Yuli? Oke, tolong jelaskan gimana telapak tangan terhalang mukena. Telapak tangan dilarang terhalang mukena nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu adalah tempat sujud. Dalam dalil dikatakan hanya tempat sujud, termasuk sorban bagi laki-laki. Bahwa kening ini tidak boleh terhalang tempat sujud. Ya, dia tidak boleh kena benda yang bergerak seperti khimar. Kemudian seperti ini ya, seperti khimar, seperti sorban. Biasanya Ustazah masukkan ke YT. Ya, untuk download sekarang agak susah. Aku tetap masukkan semuanya. Kalaupun enggak, aku pasti rapel. Pasti masuk semuanya. Rugi kalau kita enggak masuk ke YT ya. Rugi. Kan kita tetap harus masukkan. Rugi ilmunya. Biar teman-teman yang enggak lihat sekarang tetap ada di YT. Ya kan, rugi ilmu ya kan. 100 orang aja yang lihat, 2 orang yang mengamalkan, kita udah untung pahala yang besar. Kayak gitu ya guys. Istizah, nggak pernah siap ya. Gimana kalau kredit card tiap kali guna dibayar sebelum waktunya? Kalau itu boleh ya. Jadi kredit card sebelum jatuh tempo bayar boleh. Atau ada beberapa perusahaan yang hanya bisa pakai kredit card, atau uang kita masukkan dulu baru kita gunakan, boleh, nggak ada masalah. Oke ya, sehat ya teman-teman ya.
Yang penting tidak kena dendanya. Ya, sedekah tapi banyak hutang gimana? Nggak apa-apa. Aku sering ngelihat video-video katanya tidak sah sedekah kalau masih ada hutang. Itu tergantung kasus. Kalau hutangnya 500 juta, masa nggak boleh sedekah kopi? Masa nggak boleh traktir kawan? Masa nggak boleh sedekah 2.000? Iya kan? Nah, kalau sedekah subuh dikasih Pak Ogah boleh, dikasih netizen aku juga boleh, nggak ada masalah. Sedekah subuh dikasih Pak Ogah itu nggak apa-apa. Oh, di tempat aku udah ada Pak Ogah, baru aja teman-teman ya, di Pekanbaru dulu nggak ada Pak Ogah. Ustazah sedekah subuh kumpulin dulu sampai 3 bulan, silahkan, nggak ada masalah, is okay ya. Apakah kalau kita haid rambut yang jatuh harus kita kumpulkan? Tentu tidak ya teman-teman ya, tentu tidak ya. Oke. Ustazah, bagaimana hukumnya sholat jemaah dengan imam yang beda mazhab? Ikuti mazhab imam. Sebagaimana Imam Syafi'i sholat di masjidnya Imam Hanafi, lalu Imam Syafi'i mengikut Imam Hanafi dan sahabat mengikuti gaya Imam Syafi'i sebagai makmum. Oke. Ustazah, iya. Apakah boleh pakai paci kuku sholat? Apa itu paci teman-teman? Apa itu paci guys? Pacar lagi kayak tadi malam. Kalau pacar kuku itu kalau andaikan yang teman-teman bilang pacar kuku itu adalah inai, boleh. Kalau peci, apa itu? Peci kuku, apa sih? Oke. Ustazah, kalau kita nabung di bank pemerintah itu riba. Kalau nabung nggak ada masalah. Nabung, disimpan duitnya, numpang simpan tuh nggak ada masalah. Yang masalah itu kalau kita meminjam, ya, dan bunganya nanti jangan diambil ya, teman-teman ya. Oke, sedekah subuh dikasih ke anak buat sangu sekolah boleh nggak? Sangu ini apa ya? Aku sering dengar kata-kata sangu ini, tapi aku lupa artinya. Coba dibantu artinya, guys. Ustazah, kalau orang meninggal apa masih bisa diakikahkan? Nggak bisa, karena akikah itu mesti orang hidup. Karena salah satu rukun akikah adalah potong rambut ya teman-teman. Jadi kalau dia udah meninggal, rambut siapa yang mau dipotong? Oh, jajan, astagfirullahaladzim. Sedekah subuh untuk jajan anak boleh ya, boleh. Astagfirullahaladzim. Boleh ya teman-teman ya, jajan anak sangu. Oh, astagfirullahaladzim. Iya. Oh iya, bener-bener ini bahasa Jawa ya teman-teman ya. Oh, Jawa ya, siap. Oke, baru aja udah 1 tahun aku nge-TikTok, denger kata-kata sangu baru ini ya. Siap, kalau sedekah subuh untuk sangu boleh, nggak ada masalah. Kurban kalau untuk orang meninggal boleh, kalau akikah nggak boleh. Suatu ketika ada seorang sahabat dan menangis bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, andaikan mak dan bapakku hidup, dia pasti pengen berkurban." Apa kata Rasulullah? "Kau ambil uangmu, kau kurbankan atas nama mak dan bapakmu." Jadi itu boleh ya. Oke, Ustazah, sedekah subuh nominalnya ditulis karena saya di Taiwan. Saya kumpulkan 1 bulan 1 kali. Siap Mbak, Masya Allah ya. Ini dakwah kita sampai ke Taiwan. Jadi teman-teman kita yang di Taiwan ikutan sedekah subuh nih, Masya Allah ya. Boleh nggak kita ibadah kadang ikut Imam Syafi'i, kadang ikut imam lainnya? Kalau beda kasus boleh beda imam. Ya, dalam hal sholat Imam Syafi'i, dalam hal wudhu Imam Hanafi boleh, nggak apa-apa. Apalagi kalau kita tidak tahu, yang penting ada mazhabnya ya. Oke. Ustazah, apa doanya agar anak dapat kerjaan? Teman-teman, bagusnya sih teman-teman lakukan sholat hajat kalau anaknya belum dapat kerja. Bilang sama anaknya lamaran itu harus banyak. Ya, pelamaran itu harus banyak. Semakin banyak peluang, semakin banyak kemungkinan. Ya, nah, ingat konsep peluang. Orang semakin sering dia keluar rumah, semakin besar peluang kecelakaan dibanding orang yang di dalam rumah. Oke, gitu ya. Orang yang dia sering keluar rumah, semakin besar peluang dia mendapatkan kecelakaan dibanding orang yang dalam rumah. Maka orang yang lamarannya lebih besar, itu lebih banyak, lebih besar kemungkinan untuk nyangkut diterima kerja dibanding orang yang lamarannya cuma 5 doang. Halo Mbak Oma, kalau deposito bunganya nggak boleh diambil ya, karena dia fixed return dan kita nggak tahu uang kita dikemanain ya.
Zah, KPR Bank Syariah tetap aku nggak nyaranin karena di atasnya tetap Bank Indonesia. Ustazah mau tanya nih, dah terbang dah dia kemana? Tanya nih apa nih? Oke, tanya nih terbang dah. Nah, iya betul, Kak, gitu ya teman-teman ya. Oke. Kalau trading gimana Bu? Trading apa? Trading ini kan aktivitas. Trading, investing itu aktivitas. Trading itu jual beli waktu singkat. Investing jual beli waktu panjang. Trading apa dulu nih yang ditanyakan? Obligasi bisa ditradingkan, reksadana bisa ditradingkan, saham bisa ditradingkan. Ustazah lupa tadi naro sedekah subuh. Lupa tadi subuh, curhat dia langsung ke live nih. Lupa tadi narok sedekah subuh. Terus naroknya waktu selain subuh, apa bisa niat sedekah subuh? Tidak subuh lagi namanya, tapi nggak apa-apa. Bangunlah kebiasaan biar teman-teman bisa sedekah subuh. Yang tadi biar aja diletak aja dulu, besok mulai sedekah subuh di pagi hari ya, teman-teman ya. Oke, siap. Yang nanya trading tadi ditanya aja ya, trading apa, teman-teman ya. Oke, Ustazah lagi tata cara sholat tahajud yang benar. Sholat tahajud itu bisa 2 rakaat, waktunya dari habis isya sampai azan subuh. Caranya sengaja aku sholat sunat tahajud 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat kayak biasa, tata cara sholat tahajud yang paling benar adalah kayak sholat subuh. Gitulah cara tahajud yang paling benar. Oke. Ustazah semoga mulai besok pengen sedekah subuh. Mantap. Masya Allah. Ada yang check out sedekah subuh kita guys. Check out mereka amalkan guys. Ya, sedekah subuh itu teman-teman. Pokoknya sedekah aja setiap pagi ke masjid boleh. Masukkan uang 2000. Nah, atau kalau nggak ke masjid kumpulkan dalam bakul. Terserahlah 2000 boleh, 2000. Nanti setiap Jumat diberikan, sekali sebulan diberikan. Orang yang sedekah subuh malaikat turun di subuh hari. Dan kemudian malaikat akan mendoakan orang yang beribadah di waktu subuh, bersedekah di waktu subuh. Supaya Allah tenangkan hatinya, Allah lapangkan rezekinya. Maksud dari sedekah subuh itu adalah sebelum kita berikan untuk diri kita, kita berikan dulu ke orang lain ya. Harus ngomong apa itu sedekah subuh? Nggak harus, kasih aja. Ini ada rezeki sedikit, udah gitu aja. Ya teman-teman ya. Atau kasih makanan kucing setiap subuh, itu juga sedekah subuh. Ya kalau sedekah subuh itu boleh dikasih ke siapapun, ke anak, ke orang tua, ke mertua, ke non muslim, traktir makan kawan, kasih makan kucing, nggak apa-apa. Yang penting aktivitas sedekahnya itu dilakukan di waktu subuh ya. Nah kalau sekali setahun dikumpulkan, I don't think so. Aku nggak support ya. Karena memberi itu harus dilatih teman-teman. Karena kalau memberi sedekah subuh tuh sekali setahun kayak mana? Ya kelamaan itu. Kalau bisa sekali seminggu ya. Jadi ada aktivitas untuk memberi. Shop. Nah memberi ini dilatih guys. Memberi ini kalau nggak dilatih nggak jadi kita memberi. Pas mau beli, nggak jadilah, dia jahat, masuk lagi. Pas mau ngasih, kok kayaknya dia nggak sholat ya, nggak jadi lagi. Padahal nggak ada hubungannya ya antara sholatnya orang, taatnya orang dengan sedekah kita. Sama burung juga sedekah. Jadwal sedekah subuh itu adalah dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Ya, dikasih ke orang yang suka parkir di tepi jalan, nggak apa-apa. Pokoknya sedekah subuh itu bebas aja sih. Teman-teman mau kasih ke siapa aja. Ya, siapa Mbak Umi, Mbak Ica. Bagusnya sih setiap Jumat lah teman-teman ya. Biar dilipat gandakan pahalanya gitu kan ya. Nah ya kumpulkan dulu di rumah. Kecuali kalau teman-teman ke masjid, ya taruhlah ke bakul masjid. Tapi kalau teman-teman di rumah, ya taruhlah di rumah ya kan. Sebulan sekali juga nggak apa-apa. Tapi aktivitas menyimpannya itu mesti tiap hari ya teman-teman ya. Oke. Waktu diberikan kapan saja nggak ada masalah. Yang penting masukkan itu tiap hari. Kalau bisa jangan lebih dulu ya, menjelang istiqomah. Kalau memang niatnya 2000 setiap hari, jangan lebih dari 2000 aja. Ya takutnya nanti 2000, 10.000. Teman-teman nanti bilang, kan kemarin udah 10.000 nggak jadi. Jadi bagusnya teman-teman tetap aja di 2000 ya. Oke. Sama-sama.
Zah, kalau sedekah berwasilahnya niatnya kurang, nggak apa-apa, cuman sayang aja Mbak. Sayang aja kan, kita kan kalau bisa wasilah ya kan. Ya Allah, saya sedekah, dengan sedekah ini sehatlah badan saya, dapatlah saya menjawab pertanyaan anak saya, pertanyaan sekolahnya, dapatlah saya mendengarkan ceramah ustazah dengan nangkep, dapatlah saya menghafal surat-surat yang disampaikan ustaz-ustazah, konsistenkanlah saya majelis ilmu, kuatkan iman saya untuk bangun tahajud. Nah, banyaklah yang kita doakan saat kita sedekah. Oke, gitu ya. Lagi haid gimana, Zah? Maksudnya apa lagi haid gimana? Oke, kalau sedekah subuh 10.000 boleh nggak? Boleh, itu banyak malah untuk pemula. Kalau 10.000 berarti sebulan 300.000 itu, ya kan? Dibanding sekali sebulan 300.000 lebih bagus 10.000 sehari. Masukkan aja dalam bakul, nanti bakul itu teman-teman kasih isinya. Iya kan? Nah, oke. Halo Mbak Lina, teman-teman sehat selalu ya. Yang baru mampir klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Teman-teman, saya mau tahu niat jamak qashar. Kalau jamak qashar, teman-teman buka TikToknya aku, lihat pojok kiri atas, itu ada jamak qashar dalam sholat. Itu jelas sekali dilihat 7 juta orang di jamak qashar ya. Ya, sedekah itu lebih bagus lagi 2.000 tapi tiap hari daripada 60.000 tapi sekali sebulan. Sholat diberikan pada anak sendiri boleh, cuman jangan anak terus. Ya, kalau bisa disebar sedekah subuhnya. Karena semakin banyak orang yang senang karena sedekah kita, semakin banyak senyuman yang kita goreskan dalam hati orang lain, maka semakin berkah hidup kita, ya. Oke. Kalau zakat penghasilan tidak dikurangi hutang. Kalau hutangnya Mbak untuk kebutuhan tersier, hutangnya Mbak hutang motor, hutangnya Mbak hutang rumah, jangan dipotong itu, karena itu berarti orang kaya, iya kan? Nah, oke. Ustazah, kalau kaki saya sakit boleh nggak saya sholat duduk? Karena lutut saya nggak bisa jongkok. Oke. Mbak jangan risau ya. Jadi Mbak bisa kok sholat dalam keadaan duduk. Nggak apa-apa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Shallu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati qa'idan." Kalau nggak bisa Mbak duduk. Jangan risau, jangan khawatir. Lanjutkan sholat dalam keadaan duduk. Ya Mbak, aku yakin 1000% itu dibolehkan dan tidak ada perbedaan pendapat. Pahalanya sama. Hukumnya sama ya, jangan khawatir. Aku menangkap Mbak khawatir ya. Jadi jangan khawatir. Terima kasih sudah masuk ke dalam live ini. Semoga live ini bisa menenangkan Mbak untuk bisa teruskan sholat dalam keadaan duduk ya. Oke, siap ya. Kalau pinjam di Pegadaian aku belum tahu bentuk transaksinya. Yang jelas kalau telat denda itu ndak boleh ya. Oke. Sebentar ya. Kalau tante anak-anak dari suami selalu menyakiti kita, gimana Zah kalau kita menjauh? Oke. Siapapun yang menyakiti kita, kita selalu tersakiti, maka boleh mengurangi urusan. Boleh mengurangi urusan. Ya, tapi kalau ketemu angguk juga. Kayak gitu. Ya, jadi say hello aja. Jangan banyak-banyak urusan lagi dengan orang itu. Oke. Posisi duduk antara dua sujud dengan duduk tahiyat awal dan tahiyat akhir beda nggak Zah? Sama Mbak Vega. Nggak apa-apa, sama aja. Ya. Gunting kuku dan keramas saat haid hanya satu ulama madhab yang melarang dan yang lain membolehkan. Ustazah, bolehkah zikir sambil beraktivitas, misalnya di dapur sambil masak? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk, dan berbaring. Jadi boleh aja sambil masak zikir, sambil baring zikir, sambil nganga-nganga zikir. Oke, nggak ada masalah. Boleh ya. Ustazah, kalau sedekah subuh dimasukkan ke celengan diberikan ke Palestina, boleh. Kan sedekah itu bebas, tadi aku sampaikan, sedekah itu bebas aja. Mau dikasih ke siapapun bebas aja ya. Ke anak, ke istri boleh, oke, nggak ada masalah. Yang penting didapatkan tuh uang dari yang halal ya.
Oke, siap Mbak Danish. Ya, solawat sambil rebahan boleh. Solawat, zikir, baca Al-Quran boleh kok rebahan ya. Kemudian ngulang hafalan ya. Kemudian zikir sambil rebahan, gak ada masalah. Nggak ada masalah ya kan. Ibadah sunnah itu nggak ada rukunnya teman-teman. Ya, jadi nggak ada pakai rukun untuk hal itu yang tadi aku sebutkan ya. Siap Mbak Milia. Oke. Sebelum kita sedekahkan, teman-teman, uang sedekah subuh tadi itu kita tukar dengan uang yang besar, boleh nggak? Inilah hebatnya jamaah online aku, mantap. Ada ragu dikit ditanya, ada ragu dikit ditanya, itu bagus lah ya. Jadi misalnya saya di 2000, 2000, 2000, 2000, terkumpul jadi 28.000, kita ganti dengan uang besar jadi 30.000 ya. Dengan uang kecil kita ganti uang kecil ini dengan uang besar ya tentu boleh, nggak ada masalah ya kan. Nah gitu ya teman-teman ya, boleh, nggak ada masalah. Atau digenapkan, diganti boleh, nggak ada masalah. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Jemaah online-nya suka bertanya. Iya siap. Dibelikan sembako kasih ke orang boleh, tapi kasih ke orang ya. Sedekah subuh bukan untuk kita ya teman-teman ya. Sedekah subuh kasih ke orang ya, jangan untuk kita. Kalau untuk kita namanya tabungan tuh ya. Ustazah, kalau mendengarkan ceramah sambil nyuci di kamar mandi boleh nggak? Boleh, taruh aja handphonenya di tempat sabun, asal jangan kejedot ya. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Ini ketahuan kok wajah-wajah lagi dasteran bolong ya kan. Wajah-wajah lagi sambil nyuci, sambil nyetrika. Wajah-wajah wajah-wajah yang lagi apa ini ya, santai-santai, kelihatan ini nyambi-nyambi ya kan. Oke, siap. Lebih baik daripada. Iya, siap Mbak Parni. Ustazah, iya apa? Nengok orang pulang umroh gimana? Tengok aja. Nengok orang pulang umroh gimana? Tengok aja, nggak apa-apa. Nengok orang pulang umroh gimana? Tengok aja. Gimana? Coba gimana tuh pertanyaannya? Coba dibantu nanti aku jawab ya. Iya siap. Oke. Ustazah, iya, zakat harta boleh dikasih ke saudara yang masuk penjara nggak? Kalau dia fakir miskin boleh. Fakir dia tidak bekerja, miskin kerja nggak cukup uangnya, fakir dia tidak bekerja, boleh Mbak, nggak ada masalah. Berangkatlah ya, kasih. Oh sebentar ya, 2,5% gaji tanpa dikurangi amanah ya. Amanah ini apa Mbak? Hutang maksudnya. Kalau hutang Mbak adalah untuk kebutuhan mobil, rumah, itu berarti orang kaya, tidak boleh dikurangi ya. Tidak boleh dikurangi ya, harus full dizakatkan, dan 2,5% dari yang full. Wasilah itu apa artinya Zah? Wasilah itu adalah, nah ini sambil kerja ya kan. Oke, wasilah itu adalah kita itu memberikan sesuatu kebaikan dan kita berdoa atas kebaikan kita. Ya Allah, saya bersedekah. Dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tua saya, berhentilah malaikat menyiksanya, ringanlah sisa kuburnya, sehatlah badan saya. Itu wasilah. Jadi salah sambil masak ya. Jadi salah satu yang menyebabkan kita itu mendapatkan doa mustajab adalah saat kita berbuat baik, dan saat kita berbuat baik kita berdoa itu mustajab. Kalau kita beli emas, emasnya ditumpangin untuk ditabung, nggak apa-apa. Kalau pas zikir terus nggak sengaja kentut, gimana hukumnya Ustazah? Zikir kentut nggak apa-apa. Yang masalah itu sholat kentut. Kalau sholat kentut, ya Mbak Rabunah ya. Kalau sholat kentut itu batal sholatnya, ambil wudhu lagi. Tapi kalau kentut tuh batasnya salam ke kanan aja guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tut, ya kan. Ke kiri itu ndak wajib lagi guys. Yang penting dapat salam ke kanan. Teman-teman ndak perlu ulang sholatnya. Tapi kalau assalamualaikum, ya kan. Maka teman-teman ulang lagi sholatnya. Nah untuk zikir dan doa kentut nggak ada masalah.
Berdamailah dengan kentutnya, biar hidup ini tidak saling menyusahkan, ya kan? Nah, yang masalah itu gak sholat ya. Ya, yang penting dapat salam ke kanan, Mbak Danis. Ustazah, tunggu dulu. Setelah mandi wajib, manalah dia tadi itu? Iya, oke Mbak. Halo, hai. Iya, Mbak Ramlah. Zah, kalau uang sedekah subuh dikasih ke terbang lagi. Gimana ini ya? Oke, dikasih kepada 2 orang bisa nggak? Bisa. Ya, dikasih ke 2 orang bisa ya. Oke, Ustazah senang mendengar dakwahnya. Siap, jazakumullah ya. Ustazah, sholat syuruk boleh di rumah nggak? Kalau sholat syuruk di rumah boleh, tapi nggak dapat pahala haji umroh. Kalau teman-teman mau dapat pahala hari umroh, harus sholat subuhnya di masjid. Lalu kemudian iktikaf di masjid. Lalu kemudian sholat syuruknya di masjid. Maka teman-teman dapat pahala haji umroh. Ya kan? Tapi kalau teman-teman sholat syuruknya di rumah, boleh. Tapi pahalanya pahala sholat sunat syuruk aja. Oke, ya. Jadi nggak dapat pahala haji umrohnya. Ya kan? Ustazah, keguguran 2 bulan apa harus dikasih nama? Tidak ya, Mbak Momi ya. Dulu kan nggak pernah sholat, terus sekarang apa harus dikodok? Kalau ingat jumlahnya boleh ya, kalau enggak ya. Ustazah, kalau sejadah ada busanya nggak apa-apa, yang penting jangan ketiduran. Oke, Ustazah, ada nggak doa agar hutang cepat lunas? Semua doa ada di dunia ini. Ya, apa doa cepat lunas hutang? Silahkan yang hafal coba dicatat, kasih teman-temannya. Ya, siap Mbak Ella. Ya, doa pelunas hutang. Silakan dicatat. Aku lupa lagi apa awalnya guys. Allah kirim ya. Coba dicatat guys. Ustazah, apakah kita harus minta maaf pada orang yang dizolimi? Jelas ya. Dosa dengan manusia hanya selesai kalau kita meminta maaf kepadanya. Ya, tidak selesai dengan sholat taubat, tidak selesai dengan istighfar, tidak selesai dengan ibadah. Ini guys, doa pelunas hutang guys. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghdini bifadlika amman siwak. Nah, auman siwak ya. Nah, itu ya. Teman-teman ya. Oke, tadi aku mau ngapain ya guys? Ngomong apa ya tadi ya? Apa tadi pertanyaannya? Zakat fitrah ke mertua masih bisa. Ya, karena mertua bukan tanggung jawab kita. Kalau sedekah subuh buat orang tua boleh. Ya, karena pokoknya kalau sedekah tuh boleh kemanapun teman-teman. Sedekah itu boleh, halo Mbak Khumairah, boleh ke orang tua, boleh ke anak, boleh ke tetangga, nggak ada masalah. Ke orang non muslim, naktir makan teman, ya ngasih makan kucing subuh-subuh, ya itu termasuk sedekah subuh ya. Apapun yang kemudian siapa Mbak Wisnu yang kemudian kita memberikan yang terbaik buat orang lain, itu adalah sedekah ya teman-teman ya. Bagaimana kalau kita sholat berjemaah tapi kita diam gak baca Al-Fatihah, apakah sholat kita sah? Sah sebenarnya. Nanti imam yang akan menggantikan bacaan Al-Fatihah kita. Aku ulangi ya, cara berdoa cara sholat jemaah ya. Siap Mbak Eli, jazakumullah ya. Mbak Bulbul ya. Siap Mbak Rahmawati ya. Oke, cara sholat berjemaah. Masih ingat? Halo Mbak Syafitri, imam baca iftitah, makmum baca iftitah. Imam baca Al-Fatihah, makmum dengar diam. Imam baca ayat pendek, makmum baca Al-Fatihah. Imam selesai ayat pendek, makmum belum selesai Al-Fatihah, makmum ruku ikut imam. Imam selesai ayat pendek, makmum belum selesai Al-Fatihah. Tadi kan makmum ruku ikut imam kan. Tapi kalau imamnya belum selesai ayat pendek, makmumnya udah selesai Al-Fatihah, makmum dengar diam. Oke, gitu caranya ya teman-teman ya. Gitu caranya. Oke, aku ulang ya. Imam baca iftitah, makmum baca iftitah. Imam baca Al-Fatihah, makmum diam. Imam baca ayat pendek, makmum baca Al-Fatihah. Imam belum selesai ayat pendek, makmum udah selesai Al-Fatihah, makmum dengar aja imamnya. Kemudian kalau imamnya udah selesai ayat pendek, makmumnya belum selesai Al-Fatihah, langsung ruku ikut imam. Jadi nggak usah dilanjutkan Al-Fatihahnya ya. Sholat jam 3.30. Sholat apa? Tahajud, nggak ada masalah ya. Oke, intinya tahajud itu sebelum azan subuh ya. Gimana cara menjawab azan? Cara menjawab azan persis seperti azannya, kecuali pada beberapa kalimat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawabannya Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Kalau ditambah sholat subuh, as-sholatu khairum minan naum, maka jawabannya sodakata wa barorta. Nah gitu teman-teman. Nah ini ya. Nah ini dia. Sodakata wa barorta. Wa ana ala dzalika minasyahidin. Panjang kali Ustazah. Ya udahlah, sodakata wa barorta saja. Nah ini guys. Oh, sodakata wa barorta saja boleh, ya kan? As-salatu khairum minan naum. Sodakata wa barorta. Diperbolehkan nggak doa sujud terakhir ketika mau habis sholat pakai bahasa Indonesia? Boleh, tapi tutup dalam hati. Tapi bagusnya sujud terakhir itu hafal aja lah guys. Hafal aja lah. Doa sujud terakhir itu kan Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Nah itu diusahakan. Ini kan pendek aja nih. Allahumma rzuqni makhraja. Allahumma rzuqni makhraja. Nah itu ya. Nah Allahumma rzuqni makhraja. Nah itu dihafal ya teman-teman ya. Nah bacalah 11 kali kan. Dianjurkan 11 kali. Ya 1 kali pun gak apa-apa. Jadi kita nih kan hidup punya banyak masalah. Ya kan. Kayak wajah teman-teman nih kan kayaknya banyak masalah nampaknya. Profil picture-nya aja miring-miring semuanya. Tengoklah tuh. Miring kan semuanya. Ada yang gini, ada yang gini, miring-miring semuanya. Nah ini kalau profil picture-nya miring-miring ini kayaknya banyak problem nih guys ya kan. Nah maka teman-teman itu teman-teman yang banyak problem itu mana ada yang lurus? Coba tengok, nah, miring semua. Ada yang lurus miring sedikit. Ya, coba tengok itu. Ya. Kalau kita hidup nih banyak masalah, kita pengen dikeluarkan dari problem, kita pengen siap Mbak Wiwi, kita pengen apa namanya tuh guys, keluar dari problem ya. Bacanya ini nih, Allahumma rzuqni makhraja. Aku lurus guys, aku lurus, profilku lurus. Kalau dilihat dari depan kan dia lurus guys. Saza protes deh. Nah itu teman-teman. Kita kan pengen tuh ya selesai gitu ya urusan kita, masalah kita keluar dari masalah ya kan. Nah itu kita baca ya Allahumma rzuqni makhraja ya kan. Ya Allah berikan aku jalan keluar dari segala masalah ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, siap Mbak Diajeng. Iya Mbak Walismi, PPU saja juga miring. Enggak. Aku lurus guys, dilihat dari depan. Slow guys. Lurus aku dari depan ya. Ustazah kalau mau berdoa untuk sendiri-sendiri apa pakai bin atau pakai binti? Nggak usah, nggak apa-apa ya. Ini ya guys, Allahumma rzuqni makhraja, ya Allah berikan aku jalan keluar ya gitu kan. Nah itu dihafal ya teman-teman ya. Oke, ngeles aja ya. Kalau dari depan semua lurus ya. Oke, Zah, apa yang harus didulukan, akikah apa kurban? Oh beda. Akikah itu tugas orang tua kita, Mbak. Kurban itu tugas kita. Jadi kalau orang tua kita nggak mengakikahkan kita, Mbak nggak usah pikir. Mbak kurban aja nggak ada masalah. Ya, oke. Kita tahu cara sholat berjemaah, tapi sengaja kita diam. Sebenarnya nggak apa-apa, sah aja. Cuman kan sayang, teman-teman ngantuk nanti. Sedangkan udah baca aja ngantuk, ya kan. Bahkan ketika kita tertidur, tak sadar gitu, lagi sholat berjemaah tetap sah. Imam yang menggantikannya. Gaji 5 juta belum wajib zakat. Jadi wajib zakat itu kalau sudah 7 juta. Diucapkan saat kapan? Itu adalah doa sujud terakhir ketika mau habis sholat. Boleh dilakukan pada sholat sunnah dan sholat wajib. Diusahakan baca 11 kali. Ya, artinya Allahumma rzuqni, ya Allah karuniakan kepadamu makhraja, jalan keluar. Ya Allah karuniakan kepadaku jalan keluar. Ya kan? Oke, gitu ya. Siap Mbak Eno, Mbak Wahjo.
Bagaimana menyikapi anak yang berbuat salah di pondok sampai kena sanksi? Nggak apa-apa, biarin aja. Itu proses pendewasaan dia. Nggak apa-apa, it's okay. Lepaskan aja anaknya. Kita melepaskan anak di tempat yang tepat kok. Aku sanksi semuanya sudah, guys. Tapi tidak untuk dicontoh. Cuma aku tuh nakal tuh versi baiknya, guys. Aku tuh suka lomba, teman-teman. Jadi aku tuh suka lomba. Pokoknya suka lomba lah. Orangnya sangat apa ya namanya? Sangat kayak gitulah ya kan. Nah, satu ketika ada 6 tahun kan di pondok tuh kan aku 6 tahun. Allahumma rzuqni boleh, Allahumma rzuqna juga boleh. Baca 11 kali, 3 kali nggak apa-apa mbak, cuman dianjurkan 11 kali. Allahumma rzuqni atau zuqna sama aja, nggak ada masalah. Tapi kalau Allahumma rzuqna itu artinya berikan kami. Kalau Allahumma rzuqni artinya berikan aku, gitu kan? Berikan aku. Bukan jukni, Allahumma rzuqni. Yang ini teman-teman, ntar aku cari dulu. Pakai ko. Allahumma rzuqni makhraja, ya kan? Nah, dia pakai ko. Allahumma rzuqni makhraja, ya Allah berikan aku jalan keluar, ya kan? Baca dalam hati, dilafazkan nggak apa-apa mbak. Sujud terakhir itu boleh dilafazkan, nggak ada masalah. It's okay. Ibu saya udah ya 11 kali mbak Momi. Apa perlu difidyahkan? Kalau dia nggak puasa bayarkan aja fidyahnya mbak. 1,4 kilogram beras per harinya mbak. Boleh dikasih apa namanya? Boleh dikasih dalam bentuk uang. Jadi aku di pondok tuh udah pernah aku cerita ya, 6 tahun. Aku tuh suka lomba guys, lomba, entah apa-apa aja kerjaku. Lomba lah, cerdas cermat lah, pidato bahasa Arab, suka lomba. Iya kan? Nah, suka lomba. Jadi kalau udah kelas 6 itu kan kelas 3 SMU itu guys, itu kan harus ini guys, harus tidak, waktu itu zamannya UAN. Jadi ada yang nggak lulus, ada yang lulus gitu. Jadi ustadku udah bilang, tak boleh lagi lomba gitu kan. Bapakku bilang juga, tak boleh lagi lomba gitu. Tapi aku suka sekali sama lomba tuh guys. Tapi aku nggak pernah ninggalin pekerjaan sekolahku. Nah ada temanku tuh masih ada sampai sekarang ya kan, teman sebelah duduk. Aku bilang gini, ya beliau lahirnya tahun 85 ya, jauh di atas aku. Jadi aku manggil dia kakak ya kan. Kak, aku mau lomba ya kan. Aku mau ini, enggak usah lah nanti denger ustadku guys. Jangan ada ustadku lah, nggak apa-apa ya. Kak, aku mau lomba. Di mana? Ada tuh lomba di luar. Oh ya udah, ya, ikut aja lomba. Jadi aku tuh agak iseng ya waktu itu ya teman-teman ya. Aku bilang sama guruku, bantu ya kak. Iya, tapi positif guys. Jadi positif gitu ya. Tapi nggak tahu juga lah ya. Tetap berdosa sih guys zaman itu sih. Tapi kan waktu itu belum mengerti kali ilmunya kan. Jadi pelajaran guru bahasa Indonesia. Assalamualaikum bu, ya izin bu. Dipanggil kepala sekolah. Padahal kepala sekolahnya nggak ada manggil. Nah, terus aku siap-siap guys, aku siapkan baju, aku pakai baju sekolah gitu ya. Terus aku keluar tuh guys, kabur guys, kabur lewat pondok keluar gitu ya. Keluar, aku bilang sama satpam, izin bang, makan siang gitu. Nanti temanku yang tadi stay, Nela mana? Dipanggil kepala sekolah bu. Nah temanku nanti izin juga dia guys, temanku izin, dia ambil bajuku yang tadi, yang aku siapkan di lemari, itu dia buang keluar guys ke jalan, set dia buang. Nanti aku jalan kaki tuh ngambil baju aku, terus aku naik angkot guys, coba bayangkan, aku lomba. Dan ternyata lombanya itu guys, lawannya anak kuliah semuanya, aku bandel positif lah cai-cainya, pura-puranya. Lombanya itu banyak anak-anak kuliah semua, anak UIN, anak apa. Aku sendiri anak pondok. Aku tengok, orang ini udah besar-besar semua. Nggak apa-apa, aku lomba guys, lomba pidato bahasa Arab. Bahasa Indonesia kali ya. Lomba, ternyata lombanya nggak sekali besti. Ternyata pakai seleksi. Akhirnya termenang lagi aku seleksi. Besoknya lagi, kak, kayak mana ini? Panggil kepala sekolah aja lagi, kayak gitu. Itu terus terjadi 4 kali guys. Terjadi 4 kali, dia buang bajuku, nanti aku ganti baju lomba, nanti aku naik angkot lagi datang ke kampus. Itu kelas 6. Bapakku udah larang lomba, guruku udah larang lomba. Itu udah 4 kali. Rupanya sampai 5 besar guys. Pas 5 besar, kayak gimana nih ceritanya kak? 5 kali sudah, kepala sekolah aja lagi, katanya gitu. Oh ya udah, kepala sekolah kan gurunya beda-beda guys. Hari ini gurunya bahasa Indonesia, besok gurunya yang lain kayak gitu kan guys. Terus temanku nih bilang, temanku nih masih ada sampai sekarang guys. Masya Allah, tabarakallah, masih ada, orangnya baik banget ya. Nah, nanti dia tuh yang buang baju aku guys. Pernah baju itu sekali dibuang masuk parit. Saya salah lempar dia. Akhirnya
Nah yang kelima ternyata nggak bisa nih. Yang keenamnya nggak bisa lagi. Kenapa? Karena kita udah 3 besar. Kita 6 besar. Salah ya, maaf. 6 besar. Kalau 6 besar kak, biasanya kita masuk koran kak. Oh iya juga ya dek, katanya gitu. Gimana ini masuk koran? Kita udah 6 kali kabur. Gimana ini? Yaudah yuk, kita izin aja yuk sama Ustadz. Nah, dibantuin aku izin guys. Ustadz izin, Ustadz ada apa? Lomba Ustadz di mana? Di UIN. Sekali aja izinnya guys. Kenapa izin guys? Karena malam nggak bisa kabur. Malam guys, karena semifinalnya tuh malam. Oke, silakan kata Ustadz. Udah kelas 6 nih guys. Bapak gimana bapak? Bapakku di rumah. Kan aku nggak boleh ikut lomba lagi. Kalau dia baca koran gimana ceritanya? Iya kan? Kalau dia nanti baca berita gimana ceritanya? Akhirnya aku pergi ke wartel. Dulu namanya wartel guys. Bapak-bapak, iya. eh saya lomba malam nih bapak. Oh iya, tapi bapak jangan marah ya. Iya, ya udah bapak datang. Ternyata orang rame, wartawan udah ngumpul guys. Ya Allah, ya Allah. 6 kali guys. Itu yang keenam. Ini kok aku jadi cerita ya. Maksudnya aku juga pernah dihukum maksudnya gitu ya. Jadi 6 kali, yang keenamnya ini, yang limanya ini cowok semua. Aku sendiri cewek. Kebetulan guys, juara 1 teman-teman. Masya Allah, juara 1 aku tampil bom 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 bom. Juara 1 teman-teman. Wartawan deketin aku, deketin bapakku. Akhirnya aku nangis gitu. Tolong bapak, jangan marah bapak gitu. Tolong bapak, jangan marah. Karena kan diumumkan oleh MC-nya sudah 6 kali, kayak gitu. Sudah 6 kali, ini kapan 6 kalinya? Kayak gitu ya. Tolong bapak, maaf bapak. Aku minta maaf sama bapakku karena aku bohong kan guys. Bohong positif kayak gitu. Iya, nggak apa-apa nak, bapak maafkan. Aku masuk koran, bapakku masuk koran. Pondokku langsung bingung ustadku guys. Kapan nih dia izinnya cuma sekali gitu. Sampai aku dirapatkan guys. Dirapatkan karena kabur itu sesuatu yang negatif, itu nggak boleh. Tapi kan akhirnya bingung itu kan ustadznya, kalau nih orang mau dikena hukum gimana ceritanya? Dia bawa nama bagus pondok, kalau tak dihukum dia salah. Nah akhirnya berita aku diredam teman-teman, diredam akhirnya baik. Tapi tetap kena hukum ya waktu itu ya teman-teman ya, tetap kena hukum. Jadi banyak teman-temanku itu yang dihukumnya tuh karena nonton waktu itu lagi musim kuci-kuci hutahe, film-film gitu. Kalau aku dihukumnya karena lomba guys, tapi tetap kena hukum ya, namanya pondok gitu kan guys. Jadi yang ingin aku maksud di pondok itu sanksi nggak apa-apa. Aku juga sering langgar bahasa, aku juga dulu jarang upacara dan ketahuan, itu hal yang biarkan itu jadi pendewasaan. Tapi adeganku bukan untuk ditiru ya teman-teman ya. Nah itu sekedar cerita dari aku. Dihukum tuh nggak apa-apa. Nanti dia akan jadi orang yang lebih kuat di masa yang akan datang. Semoga lebih kuat dibanding aku. Masya Allah ya. Diulang lagi ceritanya. Gitu guys. Ya masuk koran guys. Pening guys. Setiap ustadz yang masuk ganti mata pelajaran aku disindir-sindir. Ada tuh lombanya 6 kali, izinnya cuma sekali. Maksudnya kabur kan karena sebenarnya nggak boleh lagi kan guys. Takut kita minta izin kan. Kayak gitulah caranya guys, ya kan? Nah, yuk kita lanjut teman-teman ya. Hukum cukur rambut bayi nggak apa-apa ya, apalagi waktu akikah boleh dibotak ya teman-teman ya. Nggak masalah. Oke, saya selalu guys, cerita aku ini bukan maksud apa-apa ya. Namanya kita punya masa lalu yang lucu-lucu ya teman-teman ya. Dan bagiku itu sesuatu yang sangat menegangkan. Nah waktu itu hadiahnya cukup besar ya, hasilnya umroh sama apa gitu hadiahnya ya. Jadi aku nengok pamflet hadiahnya ya. Oke, ternyata bandel dikit lah. Siap ya. Oke, iya, asal jangan dicontoh ya. Jadi lain kali teman-teman izin aja baik-baik. Kalau nggak diizinin, ya udahlah ikhlasin ya. Oke, gitu ya. Yang lalu biarlah berlalu. Oke, ya siap Mbak Wike. Oke, sholat sunat fajar gitu ya. Sholat sunat fajar bandel bawa berkah. Iya, aku apapun yang aku mau aku kejar teman-teman ya dulu ya. Sekarang aja aku yang udah agak slow sih. Kapan-kapan cerita lagi, boleh sekali-sekali ya. Siap. Dia nggak bakal diizinin karena udah kelas 6 nggak boleh kabur, nggak boleh lomba lagi karena kami udah mau fokus ujian. Ya, siap. Cerita positif ya, insya Allah ya. Jadi yang luar biasanya itu temanku tuh dibuangnya bajuku, nanti aku ambil guys, gitu ya. Pakai naik angkot guys, naik angkot gitu. Paling kecil guys, yang lain anak kuliah semua, kayak gitu ya.
Ternyata yang luar biasa itu pas juara satunya guys. Orang juara satu senang, aku duk 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 duk. Kamera di mana-mana. Dulu koran kan guys. Koran, gimana ceritanya ini? Kayak gitu guys. Takut aku waktu itu guys. Ternyata memang iya, besoknya dipanggil. Zah, jadi kalau dipanggil tuh aku, iya Ustad, Afwan Ustad, kayak gitu aja guys. Maaf Ustad, memang salah, ya kan. Ustazah, kalau bayi tidak dicukur nggak apa-apa mbak, ya. Zah, apakah pegang Quran yang mushaf harus berwudu? Jadi gini, menurut Imam Nawawi, megang Quran itu tidak wajib wudu, sunnah wudu. Tapi menurut ulama lain ada yang mengatakan wajib wudu, ya. Jadi terserah teman-teman mau pilih yang mana, ya. Siap Mbak Rehana? Iya, siap ya. Iya, akhirnya usah umroh. Iya. Aku untuk lomba alhamdulillah berkali-kali sudah umroh kalau untuk hadiah lomba ya dan bimbing ya teman-teman ya. Aku bayar umroh kalau ingin mengumrohkan keluargaku saja, mengumrohkan orang tuaku itu aku bayar sendiri karena ingin fokus ke orang tuaku, ingin fokus ke keluargaku. Kalau ngajak keluarga umroh, ngajak orang tua umroh, aku selalu tidak mau bimbing. Jadi maunya bimbing, fokus bimbing mereka, fokus bimbing emak, fokus bimbing bapak. Jadi aku tuh kalau umroh bayar sendiri itu cuman kalau aku ngajak emak, ngajak bapak, ngajak keluarga tuh aku sendiri gitu. Tapi kalau selebihnya aku sih bimbing sama hadiah. Bimbing sama hadiah guys, ya itulah. Kayak kemarin yang aku udah masuk TikTok, aku bimbing umroh di bulan Maret dan aku ajak dulu emakku untuk umroh di bulan Januari. Mak, aku mau bimbing umroh. Iya, mama mau umroh? Mau nak. Nanti aja pas kamu bimbing, nggak usah mak, nanti saya jadi nggak fokus, jamaah jadi terabaikan, karena pasti saya nanti mengkhawatirkan mak terus. Gimana kalau mama mau umroh? Ayo kita berangkat aja Januari. Berangkat dulu sama aku Januari, baru Maret aku jalankan tugasku sebagai tour leader. Biar fokus dengan mak. Ya teman-teman ya. Ustazah, kalau ortu kita nggak mampu ngakikah kita gimana tuh Zah? Nggak apa-apa. Jadi akikah itu hukumnya adalah sunnah ya teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir kalau teman-teman tidak diakikahkan ya. Siap Mbak Roli? Ya jazakumullah khairan katsir ya. Alhamdulillah ya teman-teman, alhamdulillah. Tapi dulu aku sekolah sangat susah, bapak sakit-sakit, dari keluarga yang biasa, orang tuaku juga tak sekolah, SD tak tamat ya teman-teman ya. Kakak-kakakku juga nggak ada yang sekolah, nggak ada yang kuliah. Jadi aku cuma sendiri teman-teman yang kuliah, dan memang belajar itu susah ya. Nah alhamdulillah sekarang sudah agak santai akunya. Jadi aku dari keluarga yang sangat biasa, orang tuaku sakit 30 tahun, sakit diabetes, kaki jari udah banyak amputasi bapak ya teman-teman. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh ya. Ustazah, gimana agar anak kita yang mondok menjadi anak sukses dan solehah? Ketika dia di pondok, ya ketika dia di pondok kita semangati, ketika dia di rumah kita semangati, jangan nangis ketika ada anak kita yang sedih, kita jangan nangis karena nangis itu menular ya teman-teman ya. Siap Mbak Hoki? Iya. Kapan lagi ada jadwal umroh? Wah, kalau jadwal dibuat bisa aja Mbak, tapi masih banyak penelitian aku teman-teman ya. Oke Za, apa boleh kita terima ucapan selamat dari orang? Apa itu termasuk riyah? Nggak apa-apa. Orang kasih kita selamat, alhamdulillah. Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Jadi teman-teman baca aja kalau dipuji orang, Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang dia katakan. Maaf ya teman-teman, aku sekali-sekali ya cerita tentang diriku ya. Aku agak segan guys kalau cerita tentang diri sendiri, tapi semoga memberikan manfaat ya. Nah ini ya teman-teman ya, kalau kita dipuji orang, ini dia. Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang dia katakan ya. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang dia katakan ya teman-teman. Nah jadi kalau dipuji kayak gitu. Ustazah, jelaskan sholat. Oke. Kalau sholat, ya siap Mbak Desi. Kalau sholat awabin itu dilakukan minimal 2 rakaat, maksimal 6 rakaat. Ya, minimal 2 rakaat, maksimal 6 rakaat. Siap Mbak Umi Fatona. Waktunya adalah dari maghrib sampai isya. Dari maghrib sampai isya. Ya, minimal 2 rakaat. Kalau mau 6 rakaat berarti 3 kali salam. 2, 2, 2. Nah, setiap rakaat ini ya papan ucapan selamat nggak apa-apa ya. Setiap rakaat ini teman-teman melakukan yang namanya dianjurkan
baca setelah Al-Fatihah Al-Ikhlas 6 kali, An-Nas 1 kali, Al-Falaq 1 kali. Al-Ikhlas 6 kali, ini dia. Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Apa manfaat sholat sunat awabin? Diampunkan dosa kita dari pagi sampai asar. Dari pagi sampai asar. Ya teman-teman ya. Siap sampai paham. Ya, jazakumullah. Kalau asar ada qobliyah enggak? Ada, tapi sholat qobliyah asar itu tidak sunnah muakkad. Dia sunnah biasa saja. Jadi sunnah itu ada dua guys. Sunnah muakkad, sunnah biasa. Sunnah muakkad adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Sunnah biasa adalah sunnah saja. Sunnah muakkad contohnya rawatib. Ya, kemudian sholat witir itu sunnah sangat muakkad. Tapi kalau teman-teman sunnah biasa ya itulah sholat tahajud, ya sholat taraweh itu sunnah biasa, ya teman-teman ya. Oke. Ustazah kalau kartu kredit saya siap bawa Lismi dibobol orang, buat belanja oleh orang lain, apa saya boleh tidak bayar? Nggak usah bayar, kan la yadhiratun widra ukhra. Kita hanya akan menanggung kegiatan aktivitas kita. Jadi kalau bukan kita pelaku maka kita tidak wajib membayarnya. Sholat sunat awabin itu dari maghrib sampai isya guys. Nah ya dari maghrib sampai isya ya. Ustazah apa bisa kurban walaupun belum akikah? Insyaallah bisa. Nanti pas mau kurban aku ingatkan lagi ya. Teman-teman boleh klik foto yang ada di atas, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya ya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Zakat tidak bisa dikasih ortu Mbak Herlin, tapi kalau sedekah bisa. Zakat nggak boleh, sedekah bisa ya teman-teman ya. Sholat duha sunat apa zah? Sholat duha sunnah biasa. Cuman sholat duha ini karena dia sunnah biasa saja, tapi dia itu wasiat Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda, jangan kalian tinggalkan. Siap Mbak Aish, ya, 2 rakaat duha, witir dan yaumul bid. Ya, Ustazah, bolehkah memiliki ilmu kebatinan jika ikut bela diri punya kekuatan bisa potong besi? Guys, itu bukan ilmu batin, itu ilmu pernafasan. Nah, aku jadi cerita lagi. Aku dulu tapak suci, ya tapi udahlah yang lalu. Tapi ini contoh aja. Aku pernah mecahin beton, mecahin bata, kemudian besi panjang, besi bangunan itu dibengkokkan di sini leherku, di situ leher temanku. Itu juga pernah aku baring motor lewat di perutku. Itu bukan ilmu batin. Itu adalah pernafasan yang kami lakukan setiap pagi. Ya, itu bukan ilmu batin, itu ilmu pernafasan. Lagian waktu dipecahkan batu itu kan energi ke sini ya, teman-teman ya, dan itu sekarang udah nggak bisa lagi. Ya, itu nggak bisa lagi sekarang, aku udah nggak bisa. Nah, kemudian waktu ada semangka dipecahin di perutku, itu cuman pernafasan aja kok, nggak masalah. Dan itu juga nggak terlalu guna-guna banget sih, nggak terlalu. Itu bukan tenaga dalam, itu cuma pernafasan aja. Ya sih cerita lagi. Sekarang udah nggak bisa ya. Dulu aku kira ada manfaatnya ya. Sekarang ternyata cuman lidah gue aja yang ada manfaat ya. Oke. Ustazah, zakat penghasilan kalau kita keluarkan tapi gaji kita cuma 5 juta boleh nggak? Belum bisa. Jadi zakat itu minimal 7 juta ya. Ada juga manfaatnya ya, ada juga manfaatnya. Ya dulu kami namanya dulu tapak suci teman-teman. Tapi ya itulah ya. Gitu ya teman-teman ya. Nah seru ceritanya ya. Siap. Oke, lebih baik pondok tahfiz atau kitab? Tentu tahfiz, tapi cari pondok yang ada ijazah negeri ya, biar kalau anaknya kuliah masih bisa ya teman-teman ya. Pernah ikut ya, Masya Allah ya, pernah ikut ya. Tapak suci ya. Dulu ketua OSISnya tapak suci teman-teman. Oke, Ustazah, kalau kita banyak hutang, wajib nggak sih bayar zakat penghasilan? Hutangnya hutang apa dulu? Kalau hutangnya itu adalah hutang kalau hutangnya hutang untuk mobil, untuk rumah, berarti Mbak itu orang kaya. Berarti kalau penghasilan Mbak 20 juta, Mbak wajib keluarkan 20 jutanya. Ya, berarti dalam 20 juta ada 500.000 zakat yang harus Mbak keluarkan. Ya. Alumni pondok mana ya? Di TikTok tidak boleh sebut instansi sayangnya ya. Kalau boleh aku sebut instansinya ya, teman-teman.
Oke, Ustazah sematkan bacaan yang tadi. Yang mana? Coba dibantu bacaan apa tadi teman-teman? Sedekah ya Mbak Widya. Kalau 5 juta itu sedekah ya teman-teman ya. Za ketika sholat mukena melorot boleh nggak kalau mukenanya melorot, hei kenapa melorot guys? Kalau mukenanya melorot, teman-teman boleh diangkat. Yang penting auratnya nggak kelihatan ya. Kalau kelihatan itu nanti dia nampak auratnya ulang lagi sholatnya. Saat tadi aku nggak puasa Yaumul Bid, kalau besok 2 hari aja, besok Sabtu, Minggu, Senin bisa kok. Puasa Yaumul Bid tidak harus di tanggal yang sama. Jadi Sabtu, Minggu, Senin bisa kok. Oke? Oke. Iya. Za, apakah berdosa kalau tidak mengkodo sholat? Yang penting teman-teman bertaubat, berjanji tidak mengulang lagi, mengisi hari dengan ibadah. Siap Mbak Indri. Oke, kasih aku senyum dulu guys. Oke, Ustazah. Oke, kalau misalnya udah hutang minimal 1 juta dan belum bisa ganti ya kan. Tapi yang punya uang 10.000 pengen sedekah, boleh nggak? Oh, ini bagus nih pertanyaannya. Coba teman-teman, terima kasih ya teman-teman senyumannya. Banyak video yang beredar, bukan senyum ketawa ini. Kalau yang dikeluar adalah paket bisa kok kuliah, bisa kuliah. Kalau yang paket bisa kuliah kok. Kalau apa ijazahnya ijazah paket bisa. Ya jadi begini ya teman-teman ya. Halo Mbak Putri, kemarin banyak yang bilang video beredar tidak boleh sedekah kalau masih punya hutang. Nah ini perlu diluruskan. Kalau sedekahnya 500 juta, masa nggak boleh? Kalau hutangnya 500 juta, masa nggak boleh sedekah 2.000? Justru sedekah itu bisa membuat kita itu menjadi lebih banyak penghasilannya, lebih berkah dia, ya kan? Nah, jadi bukan berarti tak boleh sedekah kalau masih ada hutang, boleh. Yang tak boleh itu adalah hutangnya jatuh tempo hari ini 2 juta. Ada pengen pula kita sedekah 2 juta, itu nggak boleh. Tentu hutang dulu. Atau yang nggak boleh itu adalah dulu kita nggak bayar hutang, sekarang sedekahnya semangat, itu yang nggak boleh. Ini sedekahnya, ini hutangnya 100 juta, masa nggak boleh sedekah cuman 10.000 doang? Makanya kenapa aku bilang selalu kata-kata sampai paham, karena jangan dipotong plek gitu udah. Nah, nggak boleh sedekah kalau belum bayar hutang. Plek, udahlah. Langsunglah yang sedekah punya hutang 100 juta nggak mau sedekah. Kenapa kamu nggak mau sedekah subuh? Ada hutang. Nah, kan kayak gitu jadinya. Harusnya sedekah aja.